klik subscribe-nya sehingga Anda mendapatkan berita pertama. Klik loncengnya ya teman-teman untuk mendapatkan notifikasi. Jangan lupa share. Dengan share Anda mendukung program ini. Terima kasih. Pak Judinsu, halo. Ya sis. Ya sis. Saya ada pertanyaan terbesit, pertanyaan dadakan di pikiran saya ya Pak. Pertanyaannya begini. Semua apapun yang kita lakukan ya kesalahan gitu ya. Tuhan pasti bisa mau memaafkan. Hanya satu dosa yang terbesar yang nggak bisa dimaafkan, dosa menghujat Roh Kudus. Yang jadi pertanyaan saya Pak, saya sih terus terang aja Pak, saya kurang paham gitu ya. Contohnya yang menghujat Roh Kudus itu yang bagaimanakah gitu? Mohon diberikan penjelasan Pak. Contohnya gitu Pak. Maaf, pertanyaan saya agak iya Pak, saya agak gimana gitu, agak kekanakan, tapi saya memang terus terang saya juga kurang paham Pak. Mendingan saya langsung tanya kepada yang mengerti gitu, daripada saya nggak simpang siur gitu. Silakan Pak. Oke, jadi ini pemahamannya, tafsirnya banyak ya Mbak Sis ya, Sis Desi. Saya dulu juga memahaminya masih centang perenang, dalam artian ya nggak apa-apa karena sebegitulah kita dulu saya diajarkan dan memahami, belajar begini. Oh, menghina Roh Kudus itu kalau kita ngejek gitu loh, ngejek Roh Kudus gitu loh ya. Contoh, oh ini pekerjaan karya Roh Kudus kan. Oh, artinya orang dikasih karunia, mujizat dan sebagainya. Kita tahu itu karya Roh Kudus, lalu kita ejek. Oh bukan itu, nggak ada Roh Kudus. Saya pikir itu menghujat Roh Kudus atau apapun lah namanya yang berhubungan dengan Roh Kudus, yang menghina, mengejek, menghujat dan sebagainya. Lalu itu dianggap dosa yang tidak bisa dimaafkan. Dulu saya berpikir begitu. Tapi kalau kita baca ayat-ayat yang lain, Tuhan itu kasih, dia panjang sabar, ya, dia murah hati, dia memaafkan, bahkan dia mengajarkan kepada manusia, jika ada orang yang menjahili engkau, marah kepada engkau dan sebagainya, ampuninya berapa kali? 70 kali 7, nggak berhenti loh, kali lagi. Jadi 70 kali 7 kali, kalinya nggak ada lagi, berarti itu apa? Tak terhingga. Nah, Yesus mengajarkan kepada manusia kita saja yang ciptaan ini untuk memaafkan tak terbatas. Konon pula Tuhan yang kasih ya, bukan mempunyai kasih, dia memang kasih. Tuhan itu kasih, dia berarti kasih. Konon pula Tuhan yang kasih itu, masa dia punya batasan memaafkan? Ya kan? Nah, jadi ayat itu tidak boleh bertentangan. Jadi harus satu intinya kepada Kristus dan satu pengertiannya. Nah, kalau begitu apakah mungkin ada dosa yang tak termaafkan? Kalaulah Tuhan itu kasih, Tuhan itu mengatakan memaafkan 70 kali 7 kali tak terbatas. Kira-kira ada nggak dosa yang tak bisa dimaafkan? Kalau pengertiannya menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang tak termaafkan. Sampai di sini dulu, Sis Desi, logikanya. Kira-kira ada nggak dosa yang tak termaafkan? Saya masih blank Pak. Nah, saya gini, kalau Tuhan kasih saja ya, dia pemurah, panjang sabar, mengampuni dan sebagainya. Dia bilang, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka engkau dosamu akan diampuni, engkau akan diselamatkan dan sebagainya. Itu perintah dia ya. Kita bertobat, kalau kita bertobat mengakui dosa dimaafkan. Apalagi pertobatan lahir baru, ya. Lalu tiba-tiba ada ayat mengatakan ada satu dosa yang tak bisa dimaafkan, tak termaafkan, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Tapi di satu sisi Tuhan mengajarkan bahwa segala dosa itu ya, atau pelanggaran itu kita harus memaafkan. Manusia saja memaafkan 70 kali 7 kali ya, 7 kali. Nah, harusnya Tuhan lebih dari itu. Nah, dari logika ini kira-kira
Apa ada dosa yang tak termaafkan? Kalau sesuai ayat itu. Kalau sesuai ayat itu, kalau berarti semua dosa bisa dimaafkan oleh Tuhan asal kita mau bertobat dan kita benar-benar berbalik gitu, tidak Iya, mengulang. iya. Kenapa? Karena Tuhan itu hanya Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa, memaafkan. Jadi tidak ada dosa yang tidak dimaafkan sama Dia. Nah, kalau begitu arti menghujat ada dosa yang tidak termaafkan itu adalah menghujat Roh Kudus, itu berarti bukan itu maknanya. Nah, makanya saya belajar lagi. Saya ada baca buku namanya Christianity atau Not Christian atau Yesus apa gitu, atau Kristen telanjang atau Yesus telanjang gitu ya. Nah, ini agak saya ngeri juga baca bukunya ini. Tapi setelah saya baca itu benar-benar vulgar dalam artian apa? Disingkapkan gitu. Nah, pengertian itu saya pahami begini. Kalau Yesus adalah Tuhan sang pengampun dosa yang bisa berkuasa mengampuni dosa, berarti tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Lalu berarti ayat tadi menghujat Roh Kudus tidak terampuni itu apa? Satu saja, Sis Desi. Tidak ada dosa yang tidak terampuni ketika engkau datang kepada Tuhan, bertobat, berbalik, minta ampun, mengakui dosa-dosamu, pelanggaranmu, minta ampun, pasti Tuhan ampuni jika engkau sungguh-sungguh. Nah, yang tidak terampuni itu apa? Jawabannya satu, tidak percaya kepada Yesus. Itu nggak bisa diampuni. Nah, percaya kepada Yesus itu karya siapa sih? Karya Roh Kudus. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kalau bukan Roh Kudus. Nah, jadi dosa yang tidak terampuni, tak bisa diampuni adalah tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau nggak percaya kepada Tuhan Yesus, gimana Yesus mau mengampuni? Nggak bisa. Tapi selagi engkau datang kepada Tuhan, minta ampun, Tuhan Yesus pasti ampuni. Itu saja, Sis Desi. Artinya Pak Juginsu, artinya kalau saya bisa simpulkan, artinya dengan kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, artinya iman kita tidak mempercayai ya gitu ya. Artinya kita tidak mendapat keselamatan gitu. Artinya begitu. Ya, kalau kita nggak percaya sama Dia, kita kan sudah berdosa nih, ya. Kita sudah berdosa. Kita nggak percaya sama Dia, yang nggak bisa diampuni dosa kita. Tapi kita ini udah berdosa, datang kepada Dia berjibun apapun, setinggi gunung apapun dosa kita, Tuhan sanggup mengampuni. Dan tidak ada batas waktu masa Tuhan mengampuni, kecuali sampai nanti kita menghembuskan napas terakhir. Itu. Iya, betul. Itu aja. Itu pengertian yang saya hari ini, bukan hari inilah, beberapa bulan lalu, mungkin tahun lalu, Tuhan Roh Kudus iluminasikan, berikan pencerahan. Maksudnya ini loh, tidak ada satupun dosa yang tidak bisa terampuni. Yang nggak terampuni apa? Yang nggak percaya sama Tuhan Yesus. Udah, itu aja. Artinya intinya jalan keselamatan kita dengan kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Haleluya. Kesimpulannya demikian. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya sudah mengerti. Ya, Pak Juginsu, minta waktunya sebentar Pak. Saya mengerti yang tadi Bapak sampaikan, tapi saya takut ini kalau ada yang salah persepsi. Begini, kontradiktif ya kalau menurut saya sedikit nih. Mungkin bukan kontradiktif apa ya, artinya nggak nyambung kali ya antar ayat. Contoh yang tadi Bapak bilang kan doa yang tidak diampuni ya, itu ada di dosa. Ya, dosa yang nggak diampuni kan menghujat Roh Kudus kalau versi Alkitab ya. Namun Bapak tadi nyatakan bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni. Gitu kan, pasti diampuni. Sekarang saya balik pertanyaannya. Soalnya takutnya gini, ada orang yang salah persepsi mengatakan ini kok pelin-pelan ayat, sedangkan itu yang menghujat Roh Kudus ya kan, itu apa namanya istilahnya dosa kekal.
Ya, Ya. dosa kekal kan disebutnya itu kalau Mm-mm. nggak salah di Markus 3 ayat 29. Nah, kalau salah penafsiran, orang akan mengatakan bahwa ini pelin-pelan nih. Di sisi lain Mm-mm. dibilang dosa kekal, tapi kok Ya. tidak ada dosa yang tidak diampuni, kan begitu? Ya. Ini mohon maaf saya secara apa awam ya, saya awam, saya hanya mengartikan antara ayat ini dengan pernyataan Bapak tadi. Nah, kalau pernyataan Pak Jugensu bilang yang tidak diampuni adalah yang melawan apa tadi? Yang tidak percaya ya sama Ya. Yesus ya. Itu kalau saya artikan bisa di Lukas 12 ayat 10, itu yang melawan anak manusia. Maksudnya kan melawan Tuhan Yesus, melawan dalam artian tidak percaya. Buat saya mengartikan kata Mm-mm. melawan itu tidak percaya. Nah, itu Ya. masuk ke situ, ke ayat Lukas itu. Tapi Ya. yang saya masih pengen sekali ada di lock gitu jawabannya yang pas untuk Markus 3 ayat 29 yang dosa tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Itu bagaimana Pak Juginsu? Pada saat ada pernyataan juga tidak ada dosa yang tidak diampuni. Iya. Sedangkan di ayat ini jelas-jelas disebut dosa kekal gitu Pak Juginsu. Ya. Ya, jadi gini Pak Pak Aris, kenapa saya kalau saya saya nggak langsung jawab to the point gitu, karena nanti kita tidak mengembangkan daya pikir kita gitu ya, supaya logikanya nyambung. Dulu saya memahami ya tafsir-tafsir itu ya seperti tadi, artinya langsung strike berhubungan dengan Roh Kudus, penghinaan, penghujatan dan sebagainya. Ya itu karena apa? Ya kalau dosa kepada anak manusia masih bisa lah ya dan sebagainya, masih bisa yang menebus gitu. Tapi kalau dosa terhadap Roh Kudus apalagi kan gitu. Ada juga tafsir seperti itu. Nah, kenapa saya katakan tadi, sebenarnya jawaban saya itu dosa yang tidak terampuni itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu sebenarnya itu mengarah kepada karya Roh Kudus. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa percaya kepada Tuhan Yesus kalau bukan karya Roh Kudus. Jadi hari ini saya bertobat itu sebenarnya karya Roh Kudus. Ya, kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah di sorga, sudah menyelesaikan karya keselamatannya, tetelestai sudah sempurna. Nah, setelah itu dia mengirim Roh Kudus, janji Bapa mengirim Roh Kudus, itulah yang hari ini berkarya. Ya, sehingga ketika kita juga menginjil, ya, menginjil itu sebenarnya kita berdoa meminta kasih kemurahan Tuhan melalui Roh Kudus kepada siapa kita akan menginjil supaya Roh Kudus arahkan kita untuk menuju orang yang tepat, yang siap menerima kasih karunia itu. Nah, sehingga ketika firman ditabur, ya ada benih ya iman, kasih karunia itu muncul, iman muncul. Nah, mereka bisa terima Tuhan Yesus. Jadi bukan karena kekuatan kita. Nah, kenapa saya katakan tadi menolak Tuhan Yesus? Atau menolak Tuhan Yesus kan hubungannya dengan Tuhan Yesus bukan Roh Kudus. Nah, kita percaya ini sebenarnya karya Roh Kudus. Nah, kalau kita menolak Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sebenarnya secara langsung maupun tidak langsung kita menolak pekerjaan Roh Kudus. Nah, jadi menghujat Roh Kudus itu bukan begini, oh Roh Kudus brengsek begini, bukan begitu. Itu kan pengertian manusia. Menghujat itu artinya tidak percaya kepada karya. Kalau karya keselamatan Tuhan Yesus, ya itu sudah dilakukan. Nah, tinggal hari ini Roh Kudus yang berkarya menyampaikan, menyadarkan orang bahwa keselamatan itu loh yang sudah dilakukan Yesus, firman putra itu. Nah, itu Roh Kudus hari ini. Nah, kalau hari ini sudah Roh Kudus pun kita nggak percaya lagi, ya sudah, nggak ada lagi yang mau bisa menyelamatkan siapa. Karena Tuhan Yesus sudah selesai. Nah, hari ini karya Roh Kuduslah yang membuat kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui firman yang ditabur. Nah, kalau ini pun kita tolak, kita mengakuinya, maka saya katakan kalau kita nggak percaya kepada Tuhan Yesus, ya nggak ada lagi pintu pertobatan, pintu maaf nggak ada. Nggak bisa Tuhan Yesus maafkan. Orang dia nggak percaya sama dirinya. Kita ini nggak percaya sama dia. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, sebesar apapun dosa kita, kita bawa kepada dia.
Tuhan sanggup mengampuninya. Tapi kalau kita nggak percaya, kan nggak ada pintu masuknya, Pak. Udah nggak percaya, nggak percaya, mohon aja pun pasti nggak bisa, kan? Tapi kalau kita percaya, kita datang kepada Dia, kita bawa dosa kita akui, kita sampaikan, Tuhan pasti mengampuni. Tapi kalau kita nggak percaya sama Dia, nggak ada pintu masuk untuk mengampuni. Bukan Tuhan tidak bisa mengampuni, tapi kalau orang itu nggak percaya, kan Tuhan tidak otoriter, kan? Kalau dia tidak percaya, ya gimana Tuhan mau ampuni? Nah, itulah pemahaman saya, apa itu dosa yang tak terampuni yang dimaksud menghujat Roh Kudus. Jadi pemahaman saya sekarang seperti itu, Pak Aris. Nanti nggak tahu lagi seperti apa Tuhan bawa lebih dalam, saya nggak tahu. Mungkin Pak Obaja yang lain juga bisa sampaikan. Kalau saya sih pemahaman saya seperti itu. Baik, Pak Juginsu, sebenarnya masih ada sedikit lagi, tapi saya serahkan dulu ke Pak Aritonang karena ada yang baru masuk, tamu Pak Pendeta Jeki. Silakan Pak Ari. Shalom Pak Jeki, shalom. Selamat malam Pak Jeki. Sempiring, selamat malam. Shalom. Selamat pagi nih, jam 1. Oh pagi ya. Selamat pagi Pak Jeki Sembiring, shalom. Pagi, shalom. Silakan lanjut. Oke, sedikit lagi ya, mohon izin sekali. Yang tadi Pak Juginsu sampaikan antara percaya Yesus sama Roh Kudus. Nah, ini dua-dua ini ada di dalam satu ayat. Justru itu saya mau minta tolong sekali dari Pak Juginsu untuk menjelaskan maksud ayat ini nih Pak, di Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Ya. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, di dua-duanya ada di sini satu ayat. Bagaimana tuh, Pak? Betul. Jadi begini, Pak. Kalau menghujat anak manusia itu dari sejak itu bangsa Israel Yahudi itu udah menghujat, kan, Pak? Menghujat. Ya sejak awal sebenarnya, sejak Adam itu ya sudah menentang Tuhan, kan. Representasi Allah Roh yang tak terlihat itu kan firman yang inkarnasi, ya. Nah, dunia tidak mengenal Dia. Nah, kalau dunia tidak mengenal Dia, makanya bangsa Yahudi itu, Israel itu menghina, menghujat Dia karena nggak kenal. Itulah Israel jasmaniah, ya, lahiriah, nggak mengenal. Nah, tapi apakah Tuhan tidak mengampuni? Oh, Tuhan mengampuni. Buktinya sampai Dia mati di kayu salib. Ampuni, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Jadi menghujat, menghina sama Tuhan Yesus, sampai kapanpun Tuhan akan ampuni. Sampai kapan ya? Sampai nyawa ini terlepas. Selagi masih ada kesempatan, Tuhan pasti ampuni. Ya, karena ya itulah tugas Dia. Dia kasih, ya, Dia juru selamat, Dia penebus dan sebagainya. Nah, tapi di ayat 12:10 tadi dikatakan apa? Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, dulu saya strike menghujat itu mengejek, Pak. Mengejek, menghina, tidak menghargai dan sebagainya. Itu yang saya pikir menghujat Roh Kudus. Tapi setelah saya belajar lagi, apa ada benar memang dosa yang nggak terampuni gitu loh? Kan di sini dibilang kan jelas, Pak, ya. Dia bilang di sini, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, diampuni itu apakah dosa, kan, pelanggaran, hamartia dan sebagainya. Nah, saya bertanya ayat-ayat lain, apa ada dosa yang tak terampuni? Sedangkan Tuhan itu pengampun dan Dia yang hanya bisa mengampuni dosa. Segala kuasa sudah diberikan oleh Bapa kepada anak. Yang bisa mengampuni dosa itu bukan perbuatan, tapi Tuhan sendiri. Nah, sekarang saya bertanya dalam hati, apa iya Tuhan tidak bisa mengampuni? Ada satu dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni. Saya berpikir, di satu sisi Tuhan mengatakan, ampuni orang 70 kali 7 kali, tak terbatas, begitu. Nah, Tuhan pasti pengampunan Tuhan tak terbatas juga, kecuali kita sudah mati, ya, itu nggak ada kesempatan lagi. Tapi selagi hidup, harusnya masih punya kesempatan dan harusnya terampuni.
Nah, saya merenung kembali lagi. Kalau begitu apa sih maksud dari ya dikatakan tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus. Nah, kata menghujat Roh Kudus ini apa sih, mengejek, menghina, membuli tuh Roh Kudus atau apa gitu. Nah, relasinya itu dari beberapa ayat tadi, dia pengampun, dia pengampun dosa, dia panjang sabar dan sebagainya. Itulah yang saya pahami ya, bahwa orang yang tidak menerima Yesus. Nah, orang tidak menerima Yesus ini jangan dibilang begini, oh menghina Tuhan Yesus. Jangan begitu, tapi menolak Yesus itu ketika Roh Kudus datang kepada kita. Ya kan? Yesuslah juru selamat. Ketika ada penginjil nih, Yesuslah juru selamat, penebus, hanya dialah satu-satunya jalan, dialah pendamai, tidak ada nama lain, tidak ada cara lain engkau mendapatkan keselamatan dan sebagainya. Itu kan Roh Kudus, karya Roh Kudus. Nah, kita menolak karya ini, itulah yang disebut menghujat Roh Kudus, sehingga kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa memaafkan itu, Pak. Nah, jadi jangan langsung strike tidak percaya kepada Tuhan Yesusnya, itu benar juga, tetapi sebelum itu kan ada karya. Karya siapa ini? Karya Roh Kudus. Karena setelah ini nggak ada lagi cara untuk datang kepada Tuhan Yesus. Nggak ada caranya. Caranya, ya percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang bisa membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus? Roh Kudus. Nah, ketika kita tidak percaya kepada apa yang dilakukan Roh Kudus, itulah yang namanya menghujat Roh Kudus. Nanti kan beda lagi, mendukakan Roh Kudus, terus memadamkan Roh Kudus, itu beda-beda. Tapi menghujat Roh Kudus artinya kita kita menolak karya keselamatan yang diberitakan, disampaikan oleh Roh Kudus kepada kita, kita tolak. Sehingga kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika kita tidak percaya, tidak ada lagi pengampunan, Pak, yang bisa dilakukan. Gitu. Tapi selagi kita bisa mau datang, ada kesempatan, masih hidup, datang, sebesar apapun dosa masih bisa Tuhan ampuni. Gitu, Pak Aris. Baik, Pak Juginsu, terima kasih banyak, Pak, pencerahannya. Silakan Pak Ari, dilanjut Pak Ari Tonang. Pak Obaja mungkin, atau Pak Jeki, sambil sharing. Kalau saya sih, pemahaman saya baru sampai situ. Entah nanti ada lagi, ya belajar lagi. Bro Jeki silakan, Pak Jeki. Wah, Pak Obaja ini terlalu merendah sekali. Haleluya. Oke. Iya, luar biasa ya penjelasan dari Pak Juginsu ya. Pak JB aja saya panggil ya. Dari Pak JB terkait pertanyaan Pak Aris, yaitu sudah tepat. Mungkin ada lagi dari Bung Aris, kebingungan yang lain, keluarkan aja dari Pak Obaja. Saya Pak. Sebentar, Mbak Desi. Oh, iya. Bentar. Jadi yang tadi Pak Juginsu sampaikan, saya sudah cukup clear bahwa yang disebut menghujat Roh Kudus itu sebenarnya bukan menghujat seperti yang kita artikan. Artinya menolak Yesus karena itu menolak karya Roh Kudus di situ. Jadi kita yang dibilang menghujatnya itu menolak karya Roh Kudusnya sebenarnya. Jadilah kita tidak percaya, tidak mengakui Yesus gitu. Nah, itulah yang tidak tadi tidak diampuni ya. Yang disebut di ayat itu penjelasan penangkapan dari saya. Oke, saya tambahkan sedikit Pak ya, Pak Aris. Saya tambahkan sedikit dari Pak Juginsu. Jadi teks yang kita baca itu menarik sekali ya. Kalau kita baca dan coba Pak Aris baca itu ditujukan kepada siapa sih? Coba Pak Aris lihat di Lukas 12 ayat 1. Perikopnya aja. Apa Bang Aris belum baca, aku lagi
kelontak-kelontang ya. Tanggung. Oh iya, Pak Ritono. Bang Aris coba Ayat baca perikopnya. Lukas Baca 12 perikopnya. ayat 1. Itu pengajaran enggak, khusus perikop. bagi murid-murid ya. Oke. Ya, itu judul perikopnya ya. Mm-mm. Nah, jadi judul perikopnya ini adalah pengajaran khusus kepada para murid yang sudah percaya, kan begitu. Jadi tidak untuk Muslim dan kadrun. Jadi mereka mau ngomongin Roh Kudus bagaimana, memang belum dijamah kok. Gitu loh. Itu yang dimaksudkan Pak Jubingsu tadi. Jadi ketika ini ajaran khusus ini diberikan kepada para murid, itu hanya untuk yang sudah percaya kepada karya Roh Kudus nanti, kan kemudian mereka dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Nah, tetapi sejarahnya adalah Allah sudah menyatakan dirinya kepada manusia, pribadinya ya, YHWH sudah dinyatakan, sudah ketemu dengan para nabi ya, Bapak Elohim itu. Tetapi mereka menolak ketika zaman Raja Daud ya. Mereka dari yang teokrasi itu artinya Allah sendiri memimpin umatnya ya. Allah sendiri yang memimpin umatnya, tapi mereka berkata kepada Nabi Samuel, kalau saya tidak salah ya, berkata bahwa kami mau raja tuh. Ketika kami perang lawan bangsa-bangsa lain, mereka punya raja, punya tahta. Tapi kalau kami tahta Allah kami, gimana bentuknya, raja kami siapa gitu. Jadi mereka meminta raja kepada Nabi yang secara tidak langsung menolak teokrasi menjadi monarki. Artinya dipimpin oleh manusia. Dari yang dipimpin oleh Allah, jadi dipimpin oleh seorang raja manusia. Ya, itu kan sebenarnya sakit juga tuh. Ya, Allah sendiri yang membelah laut, Allah sendiri yang mengirimkan tiang awan, tiang api, yang membela umatnya. Tiba-tiba mereka minta raja, gitu. Nah, jadi mereka ya bangsa yang tegar tengkuk lah ya, biasa, gitu kan. Jadi mereka minta raja, artinya kepemimpinan beralih dari teokrasi dipimpin oleh Allah, teos, menjadi monarki ya yang dipimpin oleh manusia. Nah, jadi artinya pribadi Bapa di situ ditolak. Secara tidak langsung ditolak, ya. Nah, sehingga mulai ya gagal ketika dipimpin Salomo, ya. Sudah mulai kelihatannya, Daud juga sudah mulai seperti itu, ya. Kemudian ya Salomo, Saul, Daud, Salomo mulai sudah pecah-pecah, ya kan? Nah, kemudian sampailah kita ke zaman Yesus Kristus yang dijanjikan. Itu pun kan ditolak juga. Gitu. Nah, itu tadi yang berusaha dijelaskan Pak Jugingsu sebenarnya. Ditolak, disalibkan, begitu. Dan setelah Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada setiap kita yang percaya, menjadi matrai, penghibur, penuntun kita selama kita ada di dunia. Itulah yang meneguhkan kita sampai Dia datang kedua kali. Nah, Roh Kudus itu diberikan menjadi materai. Nah, kalau Roh Kudus itu ditolak, tidak ada lagi pribadi Allah. Pribadi Allah sudah dinyatakan semua. Pribadinya, firmannya, rohnya, apa lagi? Tidak ada lagi. Jadi nggak akan ada yang datang lagi untuk menebus dosa. Itu pengertian yang pertama. Nah, oleh karena itu, penghujatan yang dimaksud ini adalah seorang anak Tuhan, ya, seorang anak Tuhan yang kemudian dia percaya kepada Tuhan dulunya, kemudian dia meninggalkan imannya, dan kemudian dia sampai mati tidak percaya, menolak karya Roh Kudus, menolak itu apa namanya, orang yang dijamah oleh Roh Kudus, menolak apa yang menghujat apa yang dimaksud dengan pertobatan, sampai matinya ya dosanya tidak diampuni. Nah, itu tadi yang dimaksud. Jadi karya yang dimaksud itu adalah karya pertobatan daripada Roh Kudus. Mujizat yang dibuat oleh Roh Kudus. Dari orang yang tadinya percaya, tetapi tidak percaya, gitu loh. Nah, jadi itu tidak berlaku bagi Muslim dan para kadrun yang lain. Mereka bisa saja bertobat ya pada akhir kehidupan mereka. Nggak ada yang tahu tuh. Nah, jadi memang melalui Lukas ini, sudah kita lihat bahwa ini konteksnya khusus nih untuk para murid. Ya jelas para murid sekarang hari ini adalah kita ya, yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, jadi memang karya Roh Kudus yang ditolak pertobatan itu adalah ya ketika mereka melihat sesuatu orang dijamah oleh Roh Kudus dan hujatan yang keluar itu adalah
mereka tidak percaya gitu, bahkan cenderung menghina, ya. Padahal dia sudah pernah menjadi seorang Kristen gitu. Tetapi dia menolak, enggak itu bukan Roh Kudus itu dari si di Beelzebul itu. Nah, dia menolak padahal dia pernah merasakan. Nah, tapi dia memilih untuk murtad, ya. Murtad banyak teman-teman kalau kita membahas tentang Alkitab, kata murtad, potensi-potensi itu bisa saja terjadi, maka kita perlu waspada, hati-hati. Ya. Kalau teman-teman cek di dalam Perjanjian Baru kata murtad itu banyak orang-orang yang tidak serius dengan Tuhan, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya itu mereka bisa murtad gitu. Kita nggak ngomong ranahnya Tuhan sudah tetapkan atau Tuhan sudah pilih ya, itu ranahnya Tuhan lah. Tapi ranahnya kita, saya bisa bersaksi bahwa ini ada dulu satu ibu-ibu, ya satu ibu-ibu nih, ini pelayanan luar biasa. Kalau menurut orang karismatik ini udah bahasa roh nih. Tapi hari ini dia berkiblat ke tempat yang lain. Ayo loh, ya kan? Ya, jadi memang karunia roh itu tidak, karunia Roh Kudus itu tidak bisa menjadi patokan, dan mujizat itu tidak bisa menjadi ukuran iman, nggak bisa. Ya, kemana hatinya cenderung, bagaimana kedewasaan rohaninya, itu perlu dilihat. Nah, itu tadi Pak Aris yang dimaksudkan menghujat Roh Kudus. Jadi ketika ada orang lain bertobat, ada karya yang luar biasa, hati nuraninya menolak itu, padahal dia sudah pernah merasakan. Nah, tetapi dia lebih memilih ya untuk tidak mau percaya. Nah, itu dia menghujat karya Roh Kudus. Seperti itu. Silakan Pak Aris. Baik, Pak Jeki, terima kasih. Yang saya tangkap barusan adalah dia sudah jadi bagian, kalau dalam hal ini kan murid-murid, berarti kita nih ya sudah pernah menjadi ya murid-murid yang dimaksud pada saat ini kan, konteksnya kan kita nih sebenarnya, ya kan? Iya. Oke, kita sudah menjadi bagian itu, sudah tahu ajarannya segala macam, terus kita keluar dari situ, dan pada akhirnya sampai ajalnya dia nggak bertobat, itu yang nggak diampuni ya, berarti. Iya, itu sebenarnya itu kan konteksnya murtad. Tapi kan dia nggak menghujat Roh Kudus kan? Hanya saja dia sudah meninggalkan Yesus. Kan begitu. Nah, jadi memang konteks mendukakan Roh Kudus ini, teman-teman, adalah untuk orang yang dulu percaya, merasakan Roh Kudus, karya Roh Kudus, tetapi dia keluar dan menjadi penentang. Nah, menolak dalam hati nurani pikirannya tentang Roh Kudus. Nah, itu. Jadi kalau dia sudah meninggalkan Tuhan sampai mati dia tidak percaya Yesus, nah itu lain lagi, dia murtad namanya. Gitu. Oh iya, berarti sama tadi dengan Pak JB juga. Jadi yang menghujat karya Roh Kudus sebenarnya ya, dan tidak ada pertobatan itu. Baik, terima kasih Pak Jeki, terima kasih banyak Pak.